Bab 243, Lin Chen sudah mati. Di pintu masuk tempat warisan, puluhan ribu tikus pemakan batu berkerumun rapat, mengelilingi dua sekte yaitu Sekte Tianji dan Sekte Qiyun, yang berjumlah 24 orang. Dengan penggunaan seni bela diri yang terus-menerus untuk membunuh tikus pemakan batu, Fu Zijian, Sue Lingyun dan yang lainnya semua merasakan energi sebenarnya di dantian mereka telah habis, dan wajah mereka menjadi pucat. Jika tren ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka semua akan mati dari mulut tikus pemakan batu. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Mereka hanya bisa terus-menerus membunuh tikus pemakan batu tersebut, namun meski begitu, hal itu hanya akan membuat mereka mati nantinya. Wajah Jiang Wei sangat jelek saat ini. Salah satu adik laki-lakinya meninggal di mulut tikus pemakan batu. Metode kematiannya bahkan lebih kejam, tanpa tulang tersisa. Selain itu, rencana awalnya tidak dapat dilaksanakan. Pada awalnya, Jiang Wei berencana memanfaatkan semua orang untuk membunuh tikus pemakan batu dan menerobos, dan mengambil kesempatan untuk membunuh Lin Chen, merebut batu darah naga, dan kemudian terbang menjauh dari tempat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa pertahanan tikus pemakan batu ini terlalu kuat. Serangan normal sama sekali tidak efektif melawan mereka. Bahkan serangan dengan kekuatan penuh hanya dapat membunuh tikus pemakan batu yang lemah. Adapun tikus pemakan batu yang kuat itu, mereka bahkan tidak bisa terluka parah. Binatang sialan. Semakin dia memikirkannya, Jiang Wei menjadi semakin marah. Tidak hanya adik laki-lakinya yang meninggal, tetapi dia juga tidak bisa mendapatkan batu darah naga. Dalam kemarahan, Jiang Wei memukul beberapa tikus pemakan batu dengan kekuatan telapak tangan yang sangat kuat. Setelah membunuh beberapa tikus pemakan batu, energi Jiang Wei menjadi sedikit lebih lancar. Dia menoleh dan melihat ke arah Lin Chen secara tidak sengaja. Dari lubuk hatinya, Jiang Wei masih ingin mendapatkan batu darah naga. Meski di tempat warisan ini pasti banyak harta karun yang lebih berharga dari batu darah naga, namun Anda tetap harus bertekad untuk mendapatkan harta tersebut. Setidaknya, jika Anda lemah, Anda tidak akan bisa mendapatkan harta itu. Bagaimanapun juga, tempat warisan ini sangat berbahaya dan lemah, apalagi mendapatkan harta karun itu, saya khawatir bahkan nyawa saya tidak akan bisa diselamatkan. Justru karena itulah Jiang Wei sangat ingin merebut batu darah naga di tangan Lin Chen, lalu menyerap energi di dalamnya untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Lebih dari 20 batu darah naga di tangan Lin Chen setidaknya sudah cukup untuk Jiang Wei tingkatkan kebugaran fisik Anda hingga 150.000 pound. Saat kebugaran fisiknya meningkat, kekuatan Jiang Wei juga akan meningkat pesat. Saat kekuatanku semakin kuat, peluang mendapatkan harta karun di tanah warisan ini akan jauh lebih besar. Dan pada saat itu, aku tidak perlu takut Sulei dan yang lainnya akan bersaing denganku untuk mendapatkan harta karun itu. Pikir Jiang Wei untuk dirinya sendiri. Ketika kebugaran fisiknya mencapai 150.000 pon, kekuatan Jiang Wei juga akan naik ke tingkat yang baru. Pada saat itu, bahkan jika Chen Gaoyi, Sulei, Tan Fei Peng dan Su Jing bergabung, dia tidak akan takut sama sekali. Namun, prasyaratnya adalah mendapatkan 20 batu darah naga di tangan Lin Chen. Berpikir dalam benaknya, mata Jiang Wei juga tertuju pada Lin Chen. Batu darah naga. Namun, pemandangan ini membuat Jiang Wei merasa senang. Di tangan Lin Chen terdapat batu darah naga sebesar kepalan tangan. Melihat hal tersebut, hati Jiang Wei tergerak dan ingin segera membunuh Lin Chen dan merebut batu darah naga tersebut. Meskipun Lin Chen telah memahami setengah langkah niat pedang, Jiang Wei percaya bahwa tingkat kultivasi Lin Chen masih rendah. Jika Lin Chen berada di puncak alam Tiangang, Jiang Wei masih akan sedikit waspada. Namun, dengan tingkat budidaya Lin Chen saat ini, Jiang Wei, saya sepenuhnya yakin bahwa saya bisa membunuh Lin Chen. Namun, saat ini, ada tikus pemakan batu di mana-mana, dan sulit bagi Jiang Wei untuk pergi. Lagi pula, begitu dia pergi, 8 murid junior lainnya dari Sekte Awan Merah akan diserang oleh tikus pemakan batu. Dan mati. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Jiang Wei. Hampir segera setelah Lin Chen mengeluarkan batu darah naga, tikus pemakan batu yang mengepung semua orang tiba-tiba menjadi gila. Cici-cici. Cici-cici. Sejumlah besar suara tajam dan keras terdengar seketika, dan puluhan ribu tikus pemakan batu, dengan mata merah, dengan panik menyerang Lin Chen. Dalam sekejap, Sue Lingyun dan yang lainnya yang semula dikelilingi oleh sejumlah besar tikus pemakan batu tiba-tiba merasa rileks. Jumlah tikus pemakan batu yang tersisa di sekitar mereka berkurang menjadi ribuan dalam sekejap mata. Kebanyakan dari mereka bergegas menuju Lin Chen. Apa yang terjadi? Mengapa tikus abu-abu ini tiba-tiba menghilang? Saat tikus pemakan batu bergegas menuju Lin Chen, Sue Lingyun dan yang lainnya tiba-tiba merasa lega. Mereka semua terkejut, tetapi juga diam-diam bahagia. Tikus pemakan batu ini memiliki pertahanan yang terlalu kuat dan sangat sulit untuk dibunuh.
Pada saat ini, tikus pemakan batu berinisiatif untuk pergi. Bagi mereka, itu tidak lain adalah suara alam. Tiba-tiba, Sue Lingyun berteriak, "Lin Chen, hati-hati." Setelah mendengar suara ini, semua orang segera menoleh untuk melihat Lin Chen. Pada saat ini, ada sejumlah besar tikus pemakan batu, dan tekanan pada semua orang sangat berkurang. Tikus pemakan batu yang tersisa tidak lagi cukup untuk mengancam mereka, jadi mereka juga memiliki waktu luang untuk melihat Lin Chen. Namun, semua orang merasa takut melihat pemandangan ini. Puluhan ribu tikus pemakan batu bermata merah dengan panik mengelilingi Lin Chen seolah-olah mereka putus asa untuk hidup mereka. Dalam sekejap, Lin Chen dikelilingi oleh tikus pemakan batu satu lapis pada satu waktu. Dan seiring berjalannya waktu, tikus pemakan batu ini justru menumpuk di tembok tinggi, menutupi Lin Chen dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dalam waktu kurang dari 2 napas, Lin Chen dikuburkan oleh puluhan ribu tikus pemakan batu. Lin Chen. Ekspresi Chen Gaoyi dan yang lainnya berubah drastis. Apa yang terjadi? Mengapa tikus abu-abu ini tiba-tiba menyerang Lin Chen? Wajah Wurong jelek. Dia menebas dengan pisau besar di tangannya dan membunuh seekor tikus pemakan batu seukuran kepalan tangan. Lin Chen dikelilingi oleh begitu banyak tupai, apakah dia akan baik-baik saja? Zheng Ke juga tampak marah dan berkata dengan sedikit ketidakpastian. Lin Chen memahami niat pedang setengah langkah. Meskipun kekuatan niat pedang setengah langkah kuat, tikus pemakan batu itu mengelilingi Lin Chen lapis demi lapis. Jumlahnya keterlaluan. Bisakah Lin Chen masih bertahan? Lin Chen sudah mati. Jiang Wei berkata dengan suara yang dalam, tetapi kilatan keraguan muncul di matanya. Bagaimana mungkin tikus pemakan batu itu tiba-tiba mengepung Lin Chen seolah-olah mereka putus asa untuk hidup mereka? Wajah Sue Lingyun penuh kecemasan. Dia ingin naik dan membantu Lin Chen, tetapi ada banyak tikus pemakan batu di sekitar Sue Lingyun saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk pergi. Hal yang sama berlaku untuk Chen Gaoyi, Fu Zijian, dan lainnya. Faktanya, bahkan jika mereka pergi, mereka tidak akan dapat membantu Lin Chen. Lagi pula, ada terlalu banyak tikus pemakan batu, dan di antara mereka ada banyak tikus pemakan batu sebesar kepala. Dengan seperti itu tikus pemakan batu yang sangat besar, mereka dapat memukulnya dengan sekuat tenaga. Tidak mungkin membunuh tikus pemakan batu tersebut. Belum lagi membunuh puluhan ribu tikus pemakan batu untuk memberi Lin Chen cara bertahan hidup. Sekarang Lin Chen hanya takut digigit tupai. Bahkan tidak ada satupun tulang yang tersisa. Senyuman melintas di wajah Jiang Wei. Dia akan senang jika Lin Chen mati jika dia tidak mengambil tindakan. Pada saat itu, dia bisa kembali ke tempat ini dan menyimpan cincin penyimpanan yang dijatuhkan Lin Chen. Lalu aku mendapat batu darah naga di dalamnya. Mundur, cepat mundur, sementara tikus pemakan batu bisa menghadapi Lin Chen. Tanpa berpikir panjang, Jiang Wei meraung ke arah 8 murid sekte awan merah lainnya. Ketika pemuda Kurus dan 8 orang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka langsung bereaksi. Kesempatan bagus, ayo cepat pergi. Segera. 8 orang itu berkumpul bersama tanpa ragu-ragu, melepaskan energi sebenarnya dari dantian mereka tanpa syarat, dan menggunakan seni bela diri untuk menyerang tikus pemakan batu di sekitarnya. Pada saat ini, sebagian besar tikus pemakan batu pergi untuk menghadapinya. Lin Chen, dan jumlah tikus pemakan batu yang mengelilinginya tidak banyak. Tidak. Lama kemudian, mereka 8 membuat jalan dan berlari ke depan dengan cepat. Sue Lingyun dan yang lainnya masih berdiri di sana, terus-menerus menahan serangan dari beberapa batu yang jarang memakan tikus. Lin Chen, apa yang dia lakukan? Dimanapun tikus pemakan batu itu mengelilingiku, aku tidak tahu bagaimana keadaan Lin Chen sekarang. Seharusnya tidak apa-apa. Fu Zijian dan yang lainnya hanya bisa menghibur diri mereka sendiri. Secara logika, dengan kecepatan tikus pemakan batu, Lin Chen telah dilahap saat ini, bahkan tidak ada ampas yang tersisa, tapi belum ada reaksi. Sejumlah besar tikus pemakan batu masih mengepung Lin Chen dengan erat. Lin Chen pasti baik-baik saja. Wajah Sue Lingyun sangat pucat. Jika Lin Chen mati di sini, Sue Lingyun tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia berteriak pelan, dan menebas keras dengan pedang ungu di tangannya, membunuh tikus pemakan batu, lalu berbalik sekitar, menuju langsung ke arah Lin Chen. Junior Sister Sue, hati-hati. Chen Gaoyi tidak bisa membantu tetapi wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat situasi ini dan menggeram. Namun, dia melihat beberapa tikus pemakan batu menyerang Sue Lingyun. Pada saat ini, perhatian Sue Lingyun sudah terfokus pada tikus pemakan batu yang padat di sekitarnya. Lin Chen. Dia tidak peduli sama sekali dengan situasi di sekitarnya. Fire Palm. Chen. Gaoyi mengeluarkan raungan pelan dan memukul tikus pemakan batu yang menyerang Sue Lingyun dengan telapak tangannya. Gelombang panas yang bergulung segera menerpa mereka, langsung mengelilingi tikus pemakan batu tersebut.
Dalam sekejap, tikus pemakan batu tersebut mati. Adik Sue Junior, jangan pergi ke sana. Setelah berurusan dengan tikus pemakan batu ini, Chen Gaoyi mengelak dan menghalangi jalan Sue Lingyun. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bahkan jika kita pergi, itu tidak akan membantu. Ada terlalu banyak tikus abu-abu di sekitar Lin Chen. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik, menyerang, tidak ada cara untuk meledakkan jalan dalam jangka waktu tertentu. Sue Lingyun tertegun, dan kabut melintas di mata kristalnya. Lin Chen sudah mati. Tapi, bagaimana dia bisa mati? Dan, kenapa? Mengapa ada begitu banyak tikus pemakan batu yang tiba-tiba menyerang Lin Chen? Aduh. Melihat Sue Lingyun dalam situasi seperti itu, Chen Gaoyi hanya bisa menghela nafas. Dikelilingi oleh begitu banyak tikus pemakan batu, hampir pasti Lin Chen akan mati. Dan berdasarkan hubungan antara Lin Chen dan Sue Lingyun, jika Lin Chen meninggal, Sue Lingyun mungkin sangat sedih. Namun, pada saat ini, mata Sue Lingyun tiba-tiba bersinar terang, Lin Chen tidak akan mati, Lin Chen pasti tidak akan mati. Saudari muda Sue, jangan berkhayal. Dikelilingi oleh begitu banyak tikus abu-abu, bagaimana mungkin Lin Chen tidak mati? Zheng Ke juga datang dan berbisik. Setelah pertarungan tadi, sebagian besar tikus pemakan batu yang tidak mengelilingi Lin Chen telah dibunuh oleh mereka. Fu Zijian, Wu Rong, dan Si Gang juga menggelengkan kepala. Lin Chen adalah meskipun mereka semua dikalahkan oleh Lin Chen di kompetisi sekte dalam, mereka juga mengagumi Lin Chen. Tapi sekarang, Lin Chen mungkin sudah mati. Sue Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, sebelumnya Lin Chen dikelilingi oleh abu-abu tikus, dia memegang batu darah naga di tangannya. Tikus abu-abu itu tiba-tiba bergegas menuju Lin Chen karena dia memegang batu darah naga di tangannya. Sue Lingyun dan yang lainnya tidak mengetahui nama asli tikus abu-abu. Faktanya, hanya Lin Chen yang mengetahuinya. Mendengar ini, Chen Gaoyi, Fu Zijian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Batu darah naga, tikus abu-abu. Kilatan cahaya melintas di mata Chen Gaoyi, berkata, Saudari Junior Sue, maksudmu alasan mengapa tikus abu-abu ini mengepung Lin Chen adalah karena mereka ingin mendapatkan batu darah naga. Tikus pemakan batu. Memikirkan tikus abu-abu yang pernah mereka lihat menelan batu sebelumnya, nama baru ini tiba-tiba muncul di benak mereka. Jiang Wei, yang hendak pergi tidak jauh dari sana, mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke dalam hatinya, tikus-tikus ini makan batu. Tikus batu tiba-tiba muncul di sini karena batu darah naga menarik mereka. Bab 224, melarikan diri. Semua orang saling memandang. Apakah tikus pemakan batu tertarik pada batu darah naga? Dengan cara ini, dapat juga dijelaskan mengapa tikus pemakan batu ini tiba-tiba muncul di sini, dan mengapa Lin Chen memegang batu darah naga di tangannya, dan mengapa tikus pemakan batu ini mengepung Lin Chen seperti orang gila. Lin Chen mengambil terlalu banyak risiko. Chen Gaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Jelas, Lin Chen telah menemukan ini sebelumnya, jadi dia mengeluarkan batu darah naga dan ingin menguji tikus pemakan batu di sekitarnya, tetapi Lin Chen sendiri tidak menyangka bahwa tikus pemakan batu ini bisa merasakan nafas naga. Batu darah akan menjadi sangat gila sehingga dalam waktu kurang dari sekejap, dia akan terkepung seluruhnya. Lin Chen melakukan ini sebagai imbalan atas harapan kita untuk menjalani hidupnya sendiri. Fu Zijian sangat berterima kasih. Jika dia menemukan ini, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk mencobanya. Lagi pula, jumlah tikus pemakan batu terlalu banyak, belum lagi tikus pemakan batu ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan serangan biasa sama sekali tidak efektif melawan mereka. Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, adik perempuan Sue, bahkan jika kita tahu bahwa batu darah naga ini adalah sasaran tikus pemakan batu, kita masih tidak memiliki cara untuk membantu Lin Chen. Dia dikelilingi oleh begitu banyak batu memakan tikus, dan kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil. Pada dasarnya dia pasti akan mati. Mata Sue Lingyun penuh kabut, dan dia ingin bergegas maju untuk membantu Lin Chen, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kilometer jauhnya dari Sue Lingyun dan yang lainnya, sebuah piramida yang terbuat dari batu tikus pemakan berdiri di sana. Melihat jumlahnya, setidaknya ada ratusan ribu tikus, dan di tengah piramida tikus pemakan batu adalah Lin Chen. Semua orang melihat piramida ini. Jiang Wei menggelengkan kepalanya, berbalik, dan hendak pergi. Lagi pula, ada begitu banyak tikus pemakan batu sehingga tidak ada gunanya dia pergi ke sana. Hanya ketika tikus pemakan batu ini mundur sendiri barulah dia berani melakukannya. Datang ke sini. Pada saat itu, Lin Chen juga akan mati. Saya tidak bisa mati lagi. Saat itu, Jiang Wei bisa datang ke sini untuk menemukan cincin roh penyimpanan Lin Chen, dan kemudian memasukkan batu darah naga ke dalamnya. Jika Anda tinggal di sini sekarang, Anda tidak bisa berbuat apa-apa, sebaliknya Anda mungkin akan diserang oleh tikus pemakan batu. Ayo pergi.
Jiang Wei melintas dan hendak pergi. Di samping itu, Chen Gaoyi dan yang lainnya juga berpikir untuk pergi, tetapi mereka tertunda karena Sue Lingyun. Bukan karena mereka tidak ingin membantu Lin Chen, tapi mereka tidak bisa membantu sama sekali. Jika mereka pergi ke sana, mereka tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Lin Chen di dalam, tetapi mereka mungkin mati di sini. Lin Chen, jika ada kehidupan setelah kematian, kita akan tetap menjadi saudara, kata Chen Gaoyi dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik tanpa ragu dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Fu Zijian dan yang lainnya melihatnya dengan wajah sedih. Dia melirik piramida, lalu berbalik dan pergi. Tubuh Sue Lingyun gemetar, tapi dia berdiri di sana dan menolak untuk pergi. Pada saat ini, dengungan-dengungan. Tiba-tiba, dengungan kecil datang dari piramida yang terbuat dari tikus pemakan batu. Setelah mendengar suara ini, Jiang Wei, Chen Gaoyi dan yang lainnya berhenti. Ayolah, mau tak mau kamu berbalik. Kepala dan lihat piramida tikus pemakan batu. Mata Sue Lingyun bersinar terang. Puf, puf, puf. Di piramida tikus pemakan batu, garis-garis cahaya perak berkelap-kelip, seperti titik-titik bintang, tetapi ketika Sue Lingyun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung terlihat penuh harap. Datang. Lin Chen belum mati. Ada terlalu banyak tikus pemakan batu. Ayo pergi dan bantu dia. Melihat pemandangan ini, Chen Gaoyi dan belasan orang segera bergegas ke piramida tikus pemakan batu tanpa ragu-ragu. Jelas, Lin Chen masih melawan tikus pemakan batu yang mengelilinginya saat ini. Namun, karena terlalu banyak tikus pemakan batu, Lin Chen berusaha sekuat tenaga dan tidak mampu meledakkan tikus pemakan batu tersebut. Pada saat ini, wajah Lin Chen sangat pucat, ada tikus pemakan batu di sekelilingnya, dan batu darah naga di tangannya juga dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Aku tidak menyangka batu darah naga akan menyebabkan keributan sebesar itu, pikir Lin Chen dalam hati. Awalnya, dia hanya mengeluarkan batu darah naga untuk diuji, untuk menguji apakah tikus pemakan batu ini tertarik dengan batu darah naga. Hasilnya, segera setelah Lin Chen mengeluarkan batu darah naga, seluruh miliknya tubuhnya tertarik dengan gunung tikus, dikelilingi oleh tikus batu di bagian depan, belakang, kiri, bahkan di kepalanya. Dalam keadaan yang berbahaya. Untungnya, Lin Chen bereaksi cukup cepat. Ketika banyak tikus pemakan batu mengelilinginya, Lin Chen segera menggunakan bilah 1000 pedang untuk membentuk ratusan bilah berukuran 1 inci, menutupi tubuhnya ke segala arah, membentuk perisai pelindung. Kekuatan serangan dari bilah 1000 pedang memang tidak sekuat bilah dimensi, namun yang ditekankan adalah pada jumlah bilahnya yang banyak. Ketika jumlah bilahnya mencapai level tertentu, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Begitu pula dengan jumlahnya yang banyak. Bilah 1000 pedang membentuk perisai pelindung dan pertahanan, dan kekuatannya juga tidak lemah. Justru karena inilah Lin Chen cukup beruntung untuk bertahan hidup. Selain itu, berkat lemahnya kekuatan serangan tikus pemakan batu ini, jika tidak, perisai pelindung yang dibentuk oleh pedang 1000 pedangku mungkin tidak mampu menahan serangan dari begitu banyak tikus pemakan batu. Lin Chen gemetar. Kepalanya, aku dipenuhi rasa takut. Tikus pemakan batu ini memiliki pertahanan yang kuat dan gigi yang tajam, tetapi kekuatan serangan mereka secara keseluruhan tidak kuat dan mereka tidak dapat menembus perisai pelindung pedang yang dibentuk oleh Lin Chen. Jika tidak peduli seberapa kuat pertahanan pedang 1000 pedang Lin Chen, ia tidak akan mampu menahan serangan begitu banyak tikus pemakan batu. Bukan ini intinya Lin Chen hanya bisa bertahan sekarang dan tidak bisa menembus piramida yang dibangun oleh tikus pemakan batu ini. Ada terlalu banyak tikus pemakan batu dan pertahanan mereka terlalu kuat. Saya hanya bisa bertahan secara pasif. 1000 pedang bilah adalah serangan berdasarkan niat pedang setengah langkah. Dengan niat pedang setengah langkah di tubuh Lin Chen sekarang, dia bisa terus-menerus ribuan bilah pedang dilepaskan, tapi sang pahlawan tidak bisa menahan kerumunan. Tidak peduli seberapa kuat 1000 bilah pedang miliknya, apakah dia masih bisa bertahan di bawah serangan terus-menerus dari tikus pemakan batu. Cepat atau lambat, tikus pemakan batu akan menembus perisai pelindung 1000 pedang, atau setengah dari pedang Lin Chen akan habis. Pada saat itu, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Lin Chen tidak ragu sama sekali. Sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengontrol pertahanan pedang 1000 pedang, dia memegang gagang pedang roh sejati dan mulai menggunakan pisau dimensi. Bilah dimensionalnya begitu kuat sehingga bahkan para pejuang di tahap awal alam dao sejati harus menjauh. Ini juga merupakan langkah paling kuat yang dapat dilakukan Lin Chen saat ini. Apakah Anda dapat bertahan atau tidak tergantung pada saat ini? Bilah dimensi. Lin Chen meraung, dan menyerang dengan pedang roh sejati di tangannya. Pada saat yang sama, niat pedang setengah langkah di tubuhnya mulai melonjak, sebagian terpisah, bergabung dengan cepat dan konsepsi artistik yang lambat, dan kemudian dengan cepat dituangkan ke dalam semangat sejati. Dalam pedang. Panjang 1 meter, bilah pedang besar yang cerah dan indah.
Saat bilahnya terbentuk, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Banyak tikus pemakan batu di sekitar Lin Chen terkena dampak aura ini dan segera, jijik, berteriak. Puf-puf. Bilah dimensional menebas, membunuh ribuan tikus pemakan batu dengan satu pedang. Darah segera memenuhi udara dan sangat menyengat. Dan piramida yang dibentuk oleh tikus pemakan batu juga ikut bergoyang saat ini. Tapi ada terlalu banyak tikus pemakan batu. Pedang Lin Chen hanya mengguncang piramida tikus pemakan batu dan gagal membelahnya sama sekali. Pada saat inilah Sue Lingyun dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa piramida tikus pemakan batu bergetar, dan di dalamnya ada cahaya perak terang yang bermekaran. Sue Lingyun dan yang lainnya segera bergegas maju. Gelombang angin. Telapak tangan Wuxian. Tebasan silang. Sue Lingyun dan yang lainnya menggunakan seni bela diri mereka tanpa syarat apapun dan menyerang piramida tikus pemakan batu dengan panik. Namun, tikus pemakan batu ini tidak peduli sama sekali ketika mereka diserang oleh Sue Lingyun dan yang lainnya, dan terus mengepung Lin Chen dengan gila-gilaan. Ketika Jiang Wei melihat pemandangan ini di udara, ekspresi ngeri muncul di matanya. Lin Chen ini, dikelilingi oleh begitu banyak tikus pemakan batu, belum mati. Mata Jiang Wei menunjukkan niat membunuh. Tidak peduli apakah Lin Chen bisa membunuh tikus pemakan batu atau tidak, dia akan mengambil tindakan untuk membunuh Lin Chen dan dapatkan batu darah naga. Jiang Wei tidak mau menyerahkan lebih dari 20 batu darah naga. Titik. Di piramida tikus pemakan batu. Kekuatan jiwa Lin Chen telah menutupi area dalam radius kilometer yang berpusat padanya. Sue Lingyun dan yang lainnya bergegas, dan Lin Chen segera merasakannya. Dengan mereka mendukungku di luar, aku jauh lebih percaya diri dalam menghancurkan piramida tikus pemakan batu ini. Lin Chen tidak ragu-ragu dan bersiap untuk menggunakan pisau dimensi lagi. Setelah pengalaman sebelumnya, Lin Chen berencana menggunakan bilah 3 dimensi kali ini. Ini adalah batas Lin Chen. Jika sebulan yang lalu, Lin Chen hanya bisa menggunakan bilah 1 dimensi paling banyak. Dia bisa menggunakan bilah 3 dimensi. Terima kasih kepada Penatua Agung atas bimbingannya. Pisau dimensi. Titik. Sesaat kemudian, 3 bilah pedang dengan panjang 1 meter dan bersinar terang melayang di udara, siap menyerang kapan saja. Piramida yang dibentuk oleh tikus pemakan batu tebalnya setidaknya 10 meter. Saya menggunakan bilah 3 dimensi. Yang terbaik adalah memusatkan serangan pada satu titik, jika tidak maka akan sulit untuk meledakkan piramida tikus pemakan batu. Lin Chen mengendalikan 3 dimensi dengan kekuatan jiwanya. Bilahnya diarahkan ke titik tepat di depan. Di sebelah titik ini adalah Sue Lingyun dan Chen Gaoi. Ketika Lin Chen menyerang titik ini, dia tidak perlu khawatir tentang serangan pedang dimensional yang terlalu keras. Setelah meledakkan piramida tikus pemakan batu, dia akan menyerang Sue Lingyun dan yang lainnya. Potong. Lin Chen meraung, dan bilah 3 dimensi, di bawah kendali kekuatan jiwa, membentuk garis lurus dan menebas langsung pada titik di piramida tikus pemakan batu di depan. Puf, puf, puf. Pedang dimensi pertama dihantam dengan pedang, langsung membunuh ribuan tikus pemakan batu, menciptakan jarak hampir 4 meter. Segera setelah itu, pedang dimensi kedua juga jatuh. Pada saat yang sama, Lin Chen melintas dan merunduk menuju celah. Puf-puf. Serangan dimensi kedua turun, dan suara tumpul tiba-tiba terdengar. Sejumlah besar tikus pemakan batu terbunuh, dan pedang dimensi ketiga menyusul. Ledakan. Saat pedang dimensi ketiga jatuh, seberkas cahaya mekar, dan jalan dengan diameter lebih dari 10 meter muncul di depan Lin Chen. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen menendang kakinya, langsung menggunakan transformasi serangan elang, dan bergegas menuju ujung jalan secepat mungkin. Memanggil. Lin Chen muncul di depan semua orang. Lin Chen. Semua orang tercengang, dan kemudian semua orang menjadi bahagia, dan Sue Lingyun tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, wajah Lin Chen cukup pucat. Penggunaan pisau dimensi dan pisau 1000 pedang yang terus-menerus telah menghabiskan sebagian besar niat pedang setengah langkah di tubuhnya. Tapi melihat Sue Lingyun dan yang lainnya, Lin Chen tidak bisa menahan senyum. Namun, sebelum dia dapat berbicara, tiba-tiba seekor tikus pemakan batu berukuran besar, sebesar 2 kepala manusia, muncul di hadapan semua orang. Itu adalah Raja Tikus Pemakan Batu.